mereka tuh banyaknya ke Bali. Oh ya. Ya, Bali itu nomor 1. Healing ya Pak ya. Iya, healing ya. Jadi destinasi nomor 1 itu Bali. Baik. Pak Presiden itu berkeinginan kepada saya, targetnya adalah bagaimana mudik ini lancar, mudik aman, ya. Tapi juga ada amanah mudik sehat, ya. Maka kita lakukan yang namanya booster, protokol kesehatan, ya kita lakukan. Dan the end of the mudik itu adalah bagaimana adanya satu kebangkitan ekonomi. Saya sudah sampaikan, kita akan komunikasi gimana keadaan di titik-titik tersebut yang ekstrim, kemungkinan terjadi satu lonjakan penumpang. Nah, ini bisa. Teman kumparan, selamat datang di To The Point. Kali ini bersama saya Melisa Lolindu. Setelah 2 kali lebaran tanpa momen mudik, pada akhirnya di tahun ini warga diperbolehkan untuk melakukan perjalanan ke daerah masing-masing untuk merayakan hari raya bersama dengan keluarga. Nah, diperkirakan akan ada sekitar 23 juta mobil dan 17 juta motor yang akan melintasi jalur mudik. Lalu untuk puncak arus mudik sendiri ini diprediksi terjadi di tanggal 28, 29, dan 30 April 2022 ini. Nah, kalau jutaan kendaraan ini tumpah bersamaan, dipastikan akan terjadi kemacetan. Lalu bagaimana pemerintah mengantisipasi kekhawatiran ini dan bagaimana pemerintah memastikan bahwa mudik di pandemi COVID-19 tetap akan bisa berjalan dengan aman dan sehat? Kita kupas lengkapnya bersama dengan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi di To The Point. Halo Pak Budi. Halo, apa kabar Pak? Melisa? Sehat-sehat, Bapak juga sehat ya? Alhamdulillah sehat. Lagi memantau Iya, Pak? mantau itu ada berapa titik, ada yang lancar, ada yang macet. Ini tampilan dari daerah-daerah ya. Ada di Cirebon, ada di Ciasem, macam-macam. Ya. Baik, oke. Kalau di sini juga saya lihat ini poskonya lengkap sekali ya Bapak. Ya. Dari... Ada kereta api, jalan lancar ya. Laut juga tidak ada sesuatu yang istimewa. Darat aja yang memang harus kita manage dengan baik. Baik. Ya. Kita mau ngobrol-ngobrol lebih lengkap. Oke. Baik. Di sana saja Pak. Baik. Baik, teman kumparan, saat ini sebelum kami melakukan wawancara ini kami sudah melakukan swab antigen yang hasilnya negatif. Karena itu mohon izin Bapak kita untuk membuka masker ya. Baik, Pak Menteri, ini mudik 2022 ini diperkirakan ada sekitar 85 juta pemudik nih Bapak ya. Dengan 30 juta orang yang diprediksi ini akan melintasi jalur darat. Ya. Nah, apa saja nih Pak antisipasi yang sudah disiapkan sejauh ini oleh pemerintah supaya tidak terjadi penumpukan Bapak? Ya, memang survei kita itu besar sekali. Pasti akan menimbulkan dampak apabila tidak dimanage dengan baik. Oleh karenanya kita melakukan mitigasi, melakukan pemetaan, bagaimana mudik itu dilakukan. Memang ada 4 moda ya, ada laut, ada udara, ada kereta api dan darat. Ketiganya ini lumayan controllable karena mereka menggunakan tiket ya, menggunakan peduli lindungi sehingga mereka relatif bisa dikontrol. Tapi darat memang agak spesial karena yang agak spesial 47% itu ingin menggunakan kendaraan pribadi dan motor gitu. Betul. Dan dari itu kita petakan
dua daerah yang memang akan tinggi, yaitu di Jakarta ke Semarang dan di Merak. Benar bahwa hari-hari ini dua tempat itu sudah mulai terjadi kenaikan. Tapi justru hari-hari ini terjadi kenaikan berarti anjuran Presiden untuk mudik lebih awal dilaksanakan, sehingga kita ucapkan terima kasih lah mereka yang akan mudik, karena di Cikatama, di Merak, kita juga melihat ada pertumbuhan, kenaikan. Nah, insya Allah nanti pada tanggal 28 besok ya, 29, 30, tanggal 1, volumenya lebih rendah, sehingga kemacetannya atau jarak tempuh ke kampung itu tidak seperti yang kalau kita tidak manage dengan baik. Jadi mitigasi ini kita lakukan, upaya ini kita sosialisasikan. Oleh karenanya saya terima kasih Kumparan mau datang ke sini. Ya. Sama-sama Pak Menteri. Bapak, terkait tadi anjuran dari Presiden untuk mudik lebih awal begitu. Tapi mungkin kalau kita pantau sampai sekitar H-6 kemarin, ini kalau kita lihat yang berangkat ke daerah tujuan mudik belum terlalu banyak begitu ya Pak, dibandingkan dengan angka prediksi para pemudik ini yang akan melakukan mudik. Nah, dikhawatirkan itu nanti akan menumpuk di tanggal 28, 29, 30 April. Apa yang dilakukan kira-kira Pak antisipasinya agar tidak kalau stuck? Kita lihat peningkatan sudah terjadi, ya, terutama Merak secara signifikan di arah Semarang sudah naik kurang lebih 10% kalau menuju ke Semarang. Jadi kemarin, hari ini pasti lebih. Itu cukup memberikan tanda bahwa masyarakat aware tentang mudik lebih awal. Tapi kita memang punya 4 rekayasa. Artinya biasanya kan kita hanya melakukan 3 rekayasa tanpa ganjil genap. Nah sekarang ada kombinasi menggunakan ganjil genap. Dan ada satu lagi, kalau nanti mereka macet di gerbang, ya kita terpaksa dengan diskresi polisi melakukan penggratisan di jalan tol. Baik. Yang barusan Pak Menteri katakan ya soal ganjil genap, ini kan one way dan ganjil genap ini jadi hal tumpuan begitu ya yang bisa kita bilang untuk mencegah kepadatan terutama di tol Trans Jawa nih Pak. Nah sejauh ini Pak Menteri evaluasi uji cobanya seperti apa Pak? Uji coba udah kita lakukan sejak tanggal 25. Memang ada beberapa yang dilakukan terutama berkaitan dengan bagaimana polisi bisa menjalankannya dengan baik. Ya, kalau saya melakukan satu pembahasan dengan teman-teman dari Polri, mereka mempersiapkan dengan baik dan saya apresiasi apa yang dilakukan. Dan memang tinggal besok ya bagaimana konsistensi daripada apa yang direncanakan itu dilakukan. Mudah-mudahan ini berjalan dengan baik dan memang kombinasi ini kita harapkan handal ya. Baik. Tentu kerja ini tidak mudah ya. Kita bantu Polri dan teman-teman stakeholder yang di lapangan. Saya besok juga akan memantau ya Pak ya. Kumparan saya juga ajak kita pantau ke puncak, kita lihat dari atas, mendarat di Brebes, setelah itu ke Bawean. Kita pantau besok pada siang hari apakah pergerakan itu ada. Nah, dari situ para media bisa memantau dan juga dengan pantauan ini juga bisa di-share pada masyarakat bahwa ketaatan dari pemudik itu juga menjadi bagian dari keberhasilan atau tidak keberhasilan dari mudik ini. Nah, oleh karenanya peran media sangat penting. Informasi kepada banyak orang membaca, setelah itu mereka ngerti, mereka melakukan dengan taat, dengan tertib, dan melakukan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Baik. Pak Menteri, dengan segala persiapan yang ada, antisipasi yang dilakukan, kemudian koordinasi dengan berbagai pihak terkait, ini kira-kira seberapa efektif nih one way dan ganjil genap yang akan diterapkan selama masa mudik ini? Ya, efektivitas ganjil genap itu bahkan kita simulasi. Baik.
10%, 20%, 30% gitu ya. Dan kita mengambil worst case 30%. Ya. Oke. Atau yang terbaik 30%. Bahkan kalau dengan yang worst case yang 10% itu rekayasanya bisa dilakukan dengan baik. Artinya tumpuan maksimal pada 4 hari itu bisa direduksi ya dengan ganjil genap. Nah, dengan 3 hari ini pemudik mulai banyak ya. Sebagai contoh tadi di Kalideres biasanya 100 orang. Yeah. Tadi 1.200. Berarti sudah cukup membuktikan bahwa mereka sudah mulai mudik. Yang menggunakan mobil pun juga bergerak. Ditandai dengan kapasitas Merak itu tidak cukup. Sehingga kami harus menambah 2 dermaga di luar Merak gitu. Nah, harapannya volumenya ini berkurang. Nah, kalau volumenya berkurang, berarti tekanan terhadap tempat itu juga berkurang. Baik. Bapak, kalau kita mau balik lagi ngobrol soal jalur mudik darat nih ya Bapak ya. One way dan ganjil genap ini kalau kita lihat bisa jadi menyisakan PR yang lain, terutama di jalur-jalur arteri begitu. Karena mobil pada akhirnya terpaksa keluar tol, tapi pada akhirnya ketemu dengan pemudik yang menggunakan motor gitu, yang jumlahnya juga tidak kalah besar. Nah, bagaimana kesiapan di jalur-jalur arteri ini Pak? Ya, memang ini sempat kita diskusikan kemarin pada saat kita bicara dengan Kapolri di kilometer 57 bahwa ini skenario yang harus dipikirkan, dan saya sengaja menyampaikan pada teman-teman Kapolres, kita anggap saja worst case ya, bahwa segala itu terjadi secara penumpukan. Nah, hari-hari ini teman-teman dari kepolisian mengexercise jalan Pantura itu dengan segala upaya-upaya yang dilakukan. Dan ganjil genap ini tidak 24 jam. Ganjil genap ini kan cuma jam 7 sampai jam 24. Jam 24 sampai jam 7 pagi itu tidak ganjil genap. Bahkan kita dan Pak Presiden kadang-kadang juga bertegur sapa dengan saya. Saya ditelepon, Pak Mardi, gimana perkembangan? Ya saya laporkan lah Pak Presiden memberikan suatu arahan-arahan tentang pemberlakuan ganjil genap ini harus fleksibel. Dilihat bagaimana situasi di lapangan. Jadi memang apa yang kita lakukan ini diskresinya ada di kepolisian. Untuk melakukan ganjil genap, untuk membebaskan menggratiskan, untuk memanage jalan Pantura. Nah, saya yakin sudah dilakukan exercise. Besok kita kunjungi yang di Brebes. Oke, termasuk menyiapkan jalur-jalur alternatif juga ya, nggak Pak? Ya. Kami bersama Menteri PMK melakukan kegiatan 2 putaran. Ya. Putaran pertama kita lakukan di Jawa Barat. Jadi Pak Kapolda mengumpulkan semua Kapolres. Di situ Datlantas presentasi, dan kami semuanya, Pak Menteri PMK, Korlantas, saya presentasi di hadapan mereka. Dan setelah itu kita ke Jawa Tengah, bahkan Pak Gubernur datang, kita di Kali Kangkung, sehingga kita berkomunikasi dengan Kapolres. Nah, dengan komunikasi ini pasti Kapolres adalah penguasa dari daerah-daerah memberikan jalan-jalan alternatif bagi teman-teman yang akan mudik, terutama ke Jawa Tengah dan ke Jawa Timur. Baik, oke. Bapak, ini selain jalur arteri ya, kalau kita lihat pengalaman mudik-mudik sebelumnya, ini sumber kemacetannya juga di rest area nih Pak. Karena para pemudik yang menggunakan jalur darat mau tidak mau kalau lelah ingin istirahat ke rest area. Nah, justru itu memicu kemacetan atau kepadatan yang lain. Strateginya seperti apa nih Pak supaya rest area ini tidak padat? Rest area ada 2 yang kita akan lakukan. Pak Menteri PUPR kemarin datang secara khusus melihat rest area harus ditambah toiletnya. Ditambah setiap rest area 50 sampai 100. Itu juga membuat kecepatan dari pemudik lebih cepat ya. Dan kita akan minta kepada teman-teman pengelola rest area
membatasi waktu hanya 30 menit supaya bisa ganti dengan yang lain. Yang lain adalah kami membagi buklet. Baik. Buklet wisata, kuliner dan belanja. Ya, kami membuat, Gubernur Jawa Tengah membuat, Gubernur Jawa Barat membuat. Nah ini kita udah share gitu. Apa maksudnya? Maksudnya teman-teman yang mudik jangan naik tol terus. Ya. Kalau sampai Cirebon, mampir Cirebon, atau mampir Brebes, atau Pekalongan sambil rest, bisa saja di hotel atau beberapa jam, bisa juga kalau malam tidak puasa bisa lebih leluasa, sekaligus membangkitkan ekonomi yang ada di daerah Pantura itu. Jadi kita sudah share, minta tolong juga kumparan di share buklet daripada wisata belanja dan wisata kuliner yang ada di Pantura itu, karena puncak kemacetan itu ada di Pantura, Jakarta, Semarang. Tetapi juga yang menuju Jawa Timur, katakanlah di Madiun, Ngawi dan sebagainya, pola ini juga bisa dilakukan. Artinya keluar ke kota, melakukan rest tidak di jalan tol tapi di kota-kota yang ada sepanjang jalan tol. Baik, itu tadi untuk pemudik yang menggunakan jalur tol dan juga jalur roda 2. Nah Pak, bagaimana dengan jalur kereta, bagaimana dengan pemudik yang menggunakan kereta, pesawat, dan kapal sejauh ini bagaimana koordinasi dan persiapannya? Ya, ini pesawat, ini surprise dan bagus surprise-nya. Mereka tuh banyaknya ke Bali. Oh ya. Ya, Bali itu nomor 1. Healing ya Pak ya? Iya, healing ya. Jadi destinasi nomor 1 itu Bali. Baik. Jadi bahkan tadi saya ketemu Pak Sandi Uno, Menteri Pariwisata. Sangat disambut baik gitu ya. Dan apa yang kita persiapkan, semua prasarana sudah siap. Bahkan mereka harus menambah jam kerja. Sarana juga bertambah. Bahkan saya dengar besok Pelita mulai terbang ya ke Bali ya, besok pagi. Ini berita baik ya. Jadi prasarana dipersiapkan, tapi sarana juga bertambah. Kereta api saya tadi ke Senen sudah ada berita baik, kapasitasnya meningkat, volumenya kita tambah sehingga jumlahnya juga meningkat. Laut ini memang agak spesifik ya. Daerah-daerah yang banyak menggunakan laut itu terutama di Madura dan sekitarnya. Kami melakukan perbantuan eselon 1 di sana dan menambah jumlah kapal. Baik menambah jumlah apapun, reputasinya ditambah. Sehingga harapan kita tidak ada lagi komplain ya. Mereka yang mau ke Kangean, ke Sapeken, ke Masalembo itu tidak masalah. Saya tugaskan tim-tim tangguh yang ada di sana dan menugaskan kapal-kapal juga di sana. Selayar ya, Sulsel, di Banjarmasin, di Samarinda, di Kalsel ya, di Kalimantan Tengah ya, dan juga Batam. Jadi di tempat-tempat itu kami sudah sediakan teman-teman kita yang senior dan kapal kita tambahkan, bahkan kapal negara, navigasi dan kapal KPLP standby di dekat tempat-tempat pemudik. Hingga kalau tidak terangkut, kapal ini beroperasi untuk membantu. Jadi di 3 sektor yang lainnya relatif kita cukup siap dan insya Allah sigap nanti melaksanakan tugas negara ini. Baik, tadi menarik ya, berarti untuk warga yang menggunakan pesawat, surprisingly akhir-akhir ini justru saat ini sejauh ini yang lebih tinggi menuju ke Bali ya Bapak Bali, ya. Itu berarti mungkin untuk warga, ada warga yang merayakan Lebaran maupun yang tidak merayakan Lebaran itu memilih destinasi ke Bali ya. Jadi saya pikir dengan adanya situs, karena ada satu target lain, Pak Presiden itu berkeinginan kepada saya, targetnya adalah bagaimana mudik ini lancar, mudik aman ya. Tapi juga ada amanah mudik sehat ya. Maka kita lakukan yang namanya booster, protokol kesehatan ya, kita lakukan. Dan the end of the mudik itu adalah bagaimana adanya satu kebangkitan ekonomi. Ada perkalian tertentu yang membuat
puluhan triliun akan terjadi spending pada saat mudik itu. Nah, tentu dengan jumlah yang banyak itu membuat ekonomi bergerak ya. Nah, dengan ini confident masyarakat di daerah juga membuat lebih baik, dan ini ada multiplier effect secara nasional untuk ekonomi nasional. Baik. Pak, ini bisa dibilang kan ini mudik yang cukup istimewa ya, setelah 2 tahun sebelumnya kita dilarang untuk mudik. Kalau tadi menurut Pak Menteri khusus untuk jalur laut begitu ya, disiapkan ada eselon 1 di beberapa daerah tujuan, kemudian kapal-kapal penambahan untuk kapal-kapal. Nah, kalau di persiapan daerah yang lainnya seperti apa, Pak? Jadi spesifik aja Pak, Mbak Melisa. Kalau di Madura katakanlah ya, itu kapal yang tadinya 1 kali jadi 3 kali. Ya. Jumlah kapalnya ditambah. Ada backup kapal negara. Selayar juga demikian. Ya. Banjarmasin biasanya mereka itu ke Sulawesi Tengah atau ke Sulawesi Selatan atau ke Madura. Ya, kita tambah. Jadi daerah-daerah lain tuh menurut pengalaman kita, daerah-daerah itu ya memang jumlah pemudiknya banyak. Satu lagi Pangkalan Embun, itu Kalimantan Tengah, ya, itu juga banyak menuju ke Jawa Tengah. Itu perjalanannya mereka bisa 8 jam sampai 9 jam. Nah itu kita lakukan perbantuan di situ. Jadi kita tugaskan PLNI, tugaskan ASDP, dan kapal-kapal swasta untuk memberikan perkuatan di titik-titik itu. Baik, paralel tentunya juga dengan jalur darat dan udara ya Pak ya? Ya. Persiapan di daerahnya juga harus tetap matang begitu ya, seperti yang di pusat. Sejauh ini kan kita ada Vicon. Ya. Vicon ini melibatkan tidak saja kami dari Kementerian Perhubungan, tapi Dishub juga, Polres juga gitu. Jadi dari command center ini kita bisa berkomunikasi. Nanti satu kali saya sudah sampaikan, kita akan komunikasi gimana keadaan di titik-titik tersebut yang ekstrim, kemungkinan terjadi satu lonjakan penumpang. Nah ini bisa. Nah dari sini juga kita tahu bahwa Pemda memberikan suatu kesertaan untuk mendukung program mudik ini. Baik, ya teman kumparan, kalau dilihat ya memang di sini posko angkutan lebaran terpadu tahun 2022. Ini di sini ada dari Dirjen Perhubungan Darat, kemudian udara dan juga laut. Ini dikumpulkan di satu ruangan ini agar koordinasinya bisa lebih efektif dan lancar begitu ya, Pak Menteri. Baik. Oke, kalau gitu imbauan untuk para pemudik nih, Pak. Ini penting nih. Pemudik itu sangat penting, sering-sering baca kumparan. Ya, sering-sering baca kumparan, karena saya lihat itu sudah dibuat satu logbook ya tentang panduan mudik, cakep banget gitu ya. Apalagi nanti dilengkapi dengan wawancara kita gitu. Karena apa? Karena pemudik itu harus mengetahui apa kegiatan yang dianjurkan dan diatur oleh pemerintah, baik oleh Kementerian Perhubungan maupun polisi. Contohnya simpel aja, ganjil genap gitu. Ya kalau waktunya ganjil, yang genap nanti dulu dong gitu ya. Juga katakanlah seperti yang ada di Merak ya. Kan mereka sekarang maunya malam aja. Padahal Pak Kapolri sudah menjamin katakanlah begal-begal yang ada di Lampung dan di Sumatera Selatan itu insya Allah bisa dihadapi sehingga mereka bisa jalan malam di sana. Sehingga bisa jalan siang di Merak. Dan saya lihat kemarin banyak udah mulai. Jadi efektivitas daripada media ini sangat penting untuk dibaca, dimengerti, lalu dipahami, ya, dan dijalankan gitu, sehingga tidak terjadi chaos di lapangan, ya, tentang ganjil genap, tentang penggunaan beberapa fasilitas ya, tentu yang basic tentang booster dan sebagainya. Ya, betul sekali ya teman kumparan, seperti yang tadi Pak Menteri sampaikan bahwa Kumparan itu melaunching
panduan lengkap mudik nih. Ini untuk membantu memberikan informasi kepada warga, kepada masyarakat yang akan mudik gitu ya. Jadi persiapannya juga lebih matang dan termasuk di situ juga sudah ada nomor darurat dan lain sebagainya, Bapak. Jadi terima kasih banyak untuk Baik. apresiasinya, Ya, Pak. ya. Ada mungkin lagi yang ingin disampaikan, Pak, Ya, imbauan saya lainnya pikir kepada warga? kalau mau mudik, satu kendaraannya mesti fit ya. Ya. Jadi kalau kendaraannya rada macet-macet dikit, ya jangan pakai kendaraan sendiri lah ya. Apalagi kalau bisa jangan naik motor. Naik motor bahaya sekali ya. Dan periksa kesehatan. Periksa Ya. kesehatan. Karena kalau kita staminanya nggak baik, nggak sehat, jalan ke Semarang, jalan ke Surabaya, capek sekali gitu. Jadi pastikan bahwa kendaraannya sehat, diri kita sehat, baru lakukan mudik dengan kendaraan gitu. Kalau enggak ya naik kereta api, naik bis, masih ada kok. Ya, silakan para pemudik lakukan dengan santai, dengan bahagia, dengan cara-cara yang sesuai yang menjadi anjuran dari pemerintah. Pemerintah melakukan semua rekayasa bukan mau nyusahin, mau memberikan solusi agar jarak tempuh ke Semarang, jarak tempuh ke Surabaya itu tidak terlalu jauh dari biasanya. Nah, kalau semuanya mentaati itu bisa terjadi. Nah, tapi sebaliknya apabila pemudik sesuka hati, ini susah. Oleh karenanya baca kumparan, di situ ada panduan, ikuti panduan, pasti mudiknya cepat. Amin, amin, amin. Tadi ada satu kata kunci yang menarik juga, harus bahagia ya, Betul. harus menikmati perjalanan mudiknya ya, Betul. Pak Ya, Menteri. ya. Baik, terima kasih Terima kasih. banyak Baik. Bapak untuk obrolan kita Ya. hari ini. Baik. Dan tentunya kami semua doakan, semoga berharap ya, semoga mudiknya juga lancar, dan itu yang penting, mudik aman dan sehat. Baik. Terima kasih. Sekali lagi saya apresiasi kepada Kumparan karena Kumparan adalah bagian dari media yang memberikan informasi detail, akurat, dan memberikan jaminan mudiknya lancar dan sehat. Terima Amin, amin. Terima kasih banyak kasih. Bapak dan teman Kumparan. Sekali lagi kami melaunching panduan lengkap mudik seputar mudik Lebaran 2022 dan akan di-share secara gratis untuk di-download PDF-nya dan juga ada link-nya. Atau kalau yang mungkin belum dapat shareannya, langsung aja dicek di website Kumparan www.kumparan.com karena di sana ada informasi lengkap bagi pemudik terutama yang akan melewati tol Transjakarta. Sekali lagi e-book-nya bisa di-download secara gratis. Dan bisa juga dilihat link downloadnya di platform Kumparan dan juga di semua social media Kumparan. Saya Melisa Lolindu dan tim yang bertugas saat ini pamit undur diri. Tetap semangat, sehat, dan sukses juga. Terima kasih sekali lagi Bapak. Sampai ketemu lagi.